Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini di daerah Jawa Tengah, Brebes ya, khususnya di Tanjung, Kersana dan nyampe Banjarharjo. Yang kemarin sudah 2 hari musim hujan terus, namun sekarang sudah angin kumbang lagi guys ya. Yang mana ini menandakan bahwa mungkin musim hujan akan telat ya. Dan kemarin hujan itu cuman sekedar memberi isyarat bahwa musim hujan tidak akan seterusnya. Namun gimana pun yang penting sekarang tanah sudah bisa untuk bercocok tanam guys ya. Oke, kali ini ada sebuah komenan atau komentar atau keluhan seorang netizen atau subscriber saya, yang mana dia berkomentar di video saya yang mengenai tentang barang kiriman atau barang kiriman yang ditahan oleh pihak bea cukai, yang mana banyak ini sudah mengirimkan barang namun nyampe sekarang pun belum nyampe ya. Dan tentunya saya yakin teman-teman juga banyak yang sudah mengirimkan, namun sampai sekarang pun belum tahu gimana keadaan barang tersebut. Yang mana banyak ini berkomentar seperti ini. Yang korupsi dibiarkan bertindak sewenang-wenang. Kenapa harus orang miskin yang ditindas? Kenapa pemerintah nggak mau mendengar keluhan para babu? Di mana keadilan? Tolonglah kami Pak Jokowi, kami orang kecil hanya bisa bersuara yang tak pernah dianggap. Nah, jadi di sini mbaknya ini berkomentar seolah-olah begitu sangat marah dan sangat memohon ya, khususnya kepada Pak Presiden. Dan saya yakin peraturan ini tidak sepenuhnya diizinkan atau mungkin dikasih izin sama Pak Jokowi, sehingga kan para PMI ini menjadi korban seperti ini. Sedangkan dalam tutur katanya Pak Beni mengatakan bahwa kita adalah penyumbang devisa terbesar setelah migas. Hampir 159,6 triliun per tahun. Itu uang begitu sangat banyak guys ya. Dan ini para PMI mengirimkan barang hanya mungkin ada masalah sedikit sehingga kan harus ditahan. Dan sampai sekarang pun belum ada kabarnya, nggak tahu seperti apa barang kita dan kira-kira bisa dikirimkan atau tidak. Terutama yang mungkin mengirimkan di situ ada barang mainan ataupun mungkin barang makanan yang sudah ditunggu sama anaknya atau mungkin sama suaminya, yang mungkin sudah pun dijadwalkan mungkin bulan sekian dan tanggal sekian nyampe, namun nyampe sekarang barangnya pun masih ditahan. Dan mungkin saja barang kita sudah pun diperiksa, diodol-odol, ataupun mungkin sudah pada diambil barang-barang yang bagus ataupun yang bisa dipakai oleh mereka. Itu pikiran kami. Karena kenapa? Otomatis karena sangat banyak sekali video beredar bahwa barang-barang kami sudah pun diperiksa sampai dibuka nih satu persatu dan diperiksanya seperti itu. Kita sebelum mengirim barang tersebut sampai ditata begitu rapi, dilipat begitu sangat rapi ya, dijaga. Namun setelah nyampe pemeriksaan, kalian lihat sendiri video di awal tadi, diadul-adul seperti itu. Dan saya yakin nanti apabila sudah diperiksa seperti itu, pasti mereka cuma menumpuknya seperti itu dan langsung dilakban lagi tanpa memikirkan bahwa begitu susah kita menata dan merapikan barang yang kita kirim. Perlu teman-teman ketahui bahwa nyampe sekarang pun belum ada sebuah berita ataupun mungkin pemberitahuan bahwa barang yang bisa untuk dikirim itu mungkin syaratnya ini ataupun mungkin harus menyediakan ini atau itu nyampe sekarang pun belum ada. Justru yang saya dengar bahwa peraturannya tersebut pun belum dibikin ataupun belum dirancang, baru saja katanya ya. Namun belum juga beritanya ataupun mungkin perintahnya ataupun mungkin undang-undangnya belum ada. Tapi barang kita sudah ditahan dan sekarang pun sudah berapa minggu. Otomatis apabila di dalam mungkin ada barang seperti makanan ataupun mungkin sesuatu yang bisa cepat basi, gimana? Siapa yang mau tanggung jawab coba? Sebenarnya kita itu para pahlawan devisa, penyumbang devisa terbanyak ya. Kami sudah banyak begitu menyumbangkan untuk negara. Kenapa masalah kami selalu pun dipersulit, khususnya ini barang kiriman kami? Itu tuh bukan barang yang emang mungkin untuk dijual ataupun bukan untuk seperti yang ekspor impor. Itu tuh barang-barang kami, barang bekas kami yang mungkin biasanya dikasih sama majikan, atau mungkin biasanya kami setiap gajian itu kan yang lamanya kami simpan dan kami beli baru. Karena barang yang biasanya kami pakai itu dalam 1 bulan 1 kali kami pasti
simpan dan kami beli baru. Otomatis itu kan barang pakaian sendiri. Nggak mungkin dong untuk kami jual ataupun mungkin untuk gimana. Dan katanya karena pemerintah takut merusak UMKM ataupun bisa merusak pasaran dalam negeri. Merusaknya gimana coba? Itu cuman barang bekas yang kami pakai, yang kami kirimkan ke Indonesia untuk dipakai lagi, ataupun mungkin mau dikasihkan ke keluarga. Kok bisa dibilang katanya takut merusak barang dalam negeri? Ini sesuatu, saya rasa ini cuma sebuah alasan mungkin agar bisa ambil keuntungan atas kejadian ini. Seperti yang diberitakan sama Pak Benny Ramdhani, saya salut ya dengan Pak Benny Ramdhani. Sekian banyaknya menteri, cuman dia sendiri yang berjuang mati-matian untuk negara dan juga untuk kami para TKI. Padahal mereka para pejabat DPR, MPR dan yang lainnya, mereka menerima gaji itu hasil dari devisa kami. 159,6 triliun coba. Kalian bisa memakai mobil mewah, kalian bisa mendapatkan gaji, tunjangan, itu hasil dari kami para devisa. Namun kenapa kalian justru mempersulit cuman barang bekas kami? Apakah kurang pajak yang kami kasih untuk kalian? Tolonglah, ini khususnya untuk Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani ya. Tolong buka hati ibu ini. Kami itu hanya seorang PMI ya, dan yang lainnya sebagai seorang babu. Dan itu pun baju-baju yang bekas yang kami pakai dan kami ingin kirimkan. Kami ingin kirimkan ke Indonesia untuk kami pakai lagi di rumah, bukannya untuk merusak pasaran dalam negeri, bukan. Dan di sini untuk teman-teman, coba suarakan terus ya. Kita jangan sampai mau diam, kita jangan sampai mau nyerah. Karena barang kalian sekarang ditahan dan nggak tahu gimana kondisinya, apakah utuh ataupun mungkin sudah nggak ada isinya. Jadi di sini teman-teman yang melihat video ini berkomentar yang banyak, di-share, diviralkan ya, agar nanti ada instansi-instansi tertentu yang bisa melihat keluhan kita. Dan kepada para pejabat, khususnya kepada Ibu Sri Mulyani, tolong dengarkan keluhan kami ya. Kami sudah menyumbangkan uang begitu banyak loh. Masa masih mau istilahnya barang-barang kami yang katanya nanti akan menjadi milik negara atau dihancurkan? Saya rasa itu kata-kata yang tidak wajar untuk dilontarkan kepada kami para PMI, penyumbang devisa terbesar. Sedangkan di situ pemerintahan aja banyak yang korupsi, banyak yang menggelapkan uang negara, triliunan, ratusan miliar. Mereka aman-aman saja, paling uangnya cuma diambil, tapi hartanya yang lainnya, rumahnya, pejabatnya, jabatannya itu aman-aman saja. Itu yang merugikan. Kami yang menyumbang devisa terbesar justru dipersulit cuman karena barang bekas kami. Saya pun heran untuk negara kita ya, kok sampai teganya melakukan hal seperti ini kepada kami para PMI. Jadi di sini teman-teman, kita terus suarakan terus ya, jangan mau diam. Makanya di sini saya membuat konten-konten seperti ini untuk membela teman-teman kita yang barangnya sekarang ditahan. Karena teman-teman tahu sendiri di Indonesia itu segala sesuatu kalau belum viral, mereka itu diam-diam saja, seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi. Padahal barang-barang kita ditahan, nggak tahu apa nanti barang kita masih ada ataupun mungkin tinggal spare, atau mungkin barang-barang yang bagus sudah tidak ada. Otomatis itu pikiran kami. Jadi untuk kalian, khususnya para pejabat yang bekerja di bidang ini, tolong buka hati nurani kalian. Itu cuma barang bekas, barang yang nanti kami kirim dan untuk dipakai lagi, bukan untuk dijual. Kok malah bilangnya katanya takut merusak pasaran dalam negeri? Merusaknya gimana? Itu barang bekas yang kami mau pakai lagi di Indonesia. Ini seperti barang ini, baju ini. Saya beli di Taiwan ya. Ada banyak, sampai 1 koper atau mungkin 1 koper lebih. Dan saya kirimkan, saya pakai lagi, nggak ada pun saya jual. Dan tidak akan merusak UMKM atau produk dalam negeri karena dipakai lagi. Jadi untuk kalian, khususnya untuk teman-teman yang sekarang paketannya mungkin belum nyampe, itu sedang ditahan. Dan dengan melalui forum ini, mari kita viralkan. Kalian berkomentar supaya nanti ada instansi-instansi tertentu yang bisa mendengar keluhan kalian ya. Jadi untuk teman-teman berkomentar sebanyak-banyaknya dan dikirim, di-share ke grup-grup agar nanti keluhan kita ada yang mendengar. Syarun Saputra, Suara TKI.